Selamat datang kembali di channel saya. Channel ini akan membantu teman-teman untuk terampil menggunakan komputer untuk kepentingan kerja dan profesional. Kalau teman-teman terampil menggunakan komputer, itu akan memberikan kemudahan dan yang pasti akan menjadi nilai tambah di dalam meningkatkan kinerja. Oke, tetap di sini karena saya akan berbagi tentang teknik membuat laporan yang efektif. Nah, pada saat kita membuat laporan, kadang-kadang kita diributkan dengan hal-hal yang sangat rumit. Misalnya nih, membuat daftar isi, membuat daftar tabel, membuat daftar gambar yang kadang-kadang menjadi sangat rumit ketika kita menggunakan metode klasik ya. Atau mungkin juga pada saat kita mengerjakan laporan kita, menambahkan di tengah, kemudian bawahnya menjadi berantakan. Harus menata lagi dan itu memerlukan waktu. Nah, padahal teman-teman, kalau kita tahu caranya membuat itu semuanya serba otomatis. Ada fasilitas di dalam Word yang memudahkan kita semuanya. Oke, kita praktek sekarang. Cus. Misalkan laporannya udah jadi ya, laporannya udah jadi seperti ini. Laporan ini ada perencanaan kegiatan, kemudian ada pelaksanaan kegiatan, kemudian ada evaluasi kegiatan dan wawasan ke depan. Nah, ini merupakan tubuh laporan atau isi inti. Laporan intinya seperti ini. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, untuk membuat laporan ini tampak menjadi menarik, pikirkan struktur laporan. Maka sekarang ini kita turunkan ke bawah. Cara menurunkan ke bawah adalah dengan insert page break. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita ngetik di atasnya, ini selalu berada di atas, di atas halaman ya, di top halaman. Nah, karena dia akan turun, tapi turunnya selalu satu halaman sehingga tidak rusak, tidak kacau. Pastikan di yang halaman pertama yang paling atas ini diketik halaman judul. Nanti kita isi halaman judulnya seperti apa. Kemudian setelah itu turunkan ke bawahnya, enter. Jangan lupa lagi insert page break. Nah, setelah halaman judul, kalau ini laporan, bentuknya laporan pertanggungjawaban, biasanya ada berita acara. Nah, ketik aja berita acara. Nah, sekarang enter lagi, pastilah berita acara itu menempati satu halaman. Lalu diturunkan ke bawah lagi. Habis itu biasanya ada kata pengantar. Ya, kata pengantar. Kita ketik kata pengantar pakai huruf besar semuanya. Kemudian kita ketik lagi di bawahnya, setelah kata pengantar itu biasanya daftar isi ya, daftar isi. Enter aja dulu, nanti kita tata. Setelah daftar isi, laporan akan menjadi menarik lagi kalau ada tabel, kemudian ada gambarnya, itu juga dibuat daftarnya. Jadi kita buat daftar tabel ya, biar memudahkan pembacanya, pengguna laporannya. Kemudian ada daftar gambar. Nah, teman-teman, ini semuanya adalah nanti berada di bagian atas di satu halaman tersendiri. Jadi kita langsung turunkan saja, kita beri di bawahnya sini, di bawahnya kata pengantar, di sampingnya, lalu insert page break. Nah, dia akan ada di sini, daftar isinya juga, insert page break. Kemudian daftar tabel, insert page break, semuanya, daftar gambar juga. Nah, sampai kita berada pada posisi ini. Laporan intinya juga harus diturunkan, insert page break. Nah, dia akan berada di atas. Ya, nanti tujuannya sekali lagi, kalau kita ngetik di atas bertambah isinya, ini akan turun, tapi turunnya dia selalu tidak turun pelan-pelan, tapi turun per halaman. Jadi dia selalu rapi, tidak mengganggu yang lain. Sekarang bagaimana supaya nanti bisa daftar isinya muncul dengan sendirinya? Yang pertama, yang ada di dalam daftar isi itu
ada pokok bahasan utama dan sub pokok bahasan. Nah, kalau pokok bahasan utamanya kita kasih heading 1. Nah, jangan lupa kita mulai dari berita acara. Berita acara ini kita beri heading 1. Ya, kita klik heading 1 seperti ini. Kemudian dia akan terprogram ya, hurufnya ini ukurannya 14. Ini bisa kita ubah. Kita ubah misalkan hurufnya Arial ya. Kita ubah hurufnya Arial. Kemudian ukurannya 14 khusus untuk heading 1-nya. Heading 1 itu nanti yang akan menjadi pokok di daftar isi. Kemudian warnanya kita ganti yang hitam, lalu kita letakkan di tengah. Nah, ini sudah heading 1. Warnanya hitam, ukurannya Arial 14. Untuk berikutnya masih dalam kondisi terblok tadi ya. Klik di sini format painter. Klik di sini. Nah, kemudian yang ini juga lakukan hal yang sama ya. Nah, dia sudah akan terprogram dengan sendirinya, artinya formatnya akan sama dengan yang di atas. Format painter lagi untuk berikutnya daftar isi yang ini. Nah, dia udah di tengah, ukurannya udah sama. Jadi ini sangat memudahkan. Kita kembali ke sini, format painter. Oh lala. Di sini tadi jangan lupa format painter, kemudian kita klik di sini, dia akan ke tengah. Jangan lupa format painter lagi, kemudian daftar gambarnya tengah lagi. Nah, sekarang udah masuk ke laporan inti. Kita tadi sudah format painter ya. Kalau kita blok begini, nanti dia sudah terprogram nih, heading 1 ukurannya itu. Nah, ini untuk supaya lebih bagus, ini kita turunkan sedikit ya, seperti itu. Nah, kita isi semua yang heading 1 ya teman-teman. Sudah selesai untuk heading 1. Kita masuk ke heading 2 ya. Kita masuk ke heading 2. Kita kembali ke atas. Mana yang mau dikasih heading 2? Kita masuk naik lagi ke atas. Yang mau kita kasih heading 2 adalah mulai dari laporan inti. Nah, ini. Nah, ini kita kasih heading 2A, rencana kegiatan. Lalu kita blok dulu. Lalu kita pilih heading 2. Biasanya terus warnanya begini ya. Kita bisa ini sendiri. Misalkan kita pakai Arial 12 atau 13, terserah, bebas. Nah, teman-teman bebas ya. Kalau memang itu dipakai nanti akan terprogram sampai bawah. Ini saya pilih ada Arial 13. Kemudian ini saya beri huruf A ya, A begini. Nah, kemudian posisinya saya ingin dia posisinya di pinggir ya. Kita format sekalian. Kita format di sini karena itu akan sama seterusnya ya, sama seterusnya. Kita paskan dulu, kemudian kita paskan ya. Kalau sudah kita paskan begini, jangan lupa kalau memang ini harus ada jarak, kita kasih jarak ke bawah. Misalkan nih add space, ditambahi ya, add space after paragraph, diklik. Nah, supaya ada jarak. Nah, ini berarti sudah terprogram. Kalau sudah terprogram gini, jangan lupa format painter ya. Format painternya diklik. Nah, kita berikan ke sini, nanti sudah dengan sendirinya. Ini ya, kita klik. Nanti dia dia akan melanjutkan sendiri. Jadi kita nggak usah mengurutkan lagi. Ya, kita nggak usah mengurutkan lagi. Nah, di dalam pokok bahasan ini ternyata sudah sampai C saja. Nah, ini kalau kita format painter lagi, jadinya dia akan D. Nah, jadi karena tidak sama, maka kita mulai aja dari awal. Jadi untuk yang di sini, kita mulai bahwa ini heading 2. Kemudian kita program lagi Arial 13. Saya tadi pilihnya Arial 13. Warnanya hitam. Kemudian tebal, ini kayak tebal ya. Nah, kemudian kita beri ABCD-nya lagi. Seperti ini, kita susun seperti ini karena nanti akan
berlanjut. Nah, terus kemudian selain itu juga saya beri add space after paragraph di sini supaya berjarak. Nah, seperti ini ya. Ini sudah heading 2, kemudian ada program ABCD-nya, format painter. Baru kita lihat berikutnya. Apa berikutnya yang di situ? B-nya adalah realisasi anggaran. Nah, jadi B. Ada nggak yang lain? Oh, ternyata cuma sampai B ya. Ternyata cuma sampai B. Nah, sekarang berarti untuk pokok bahasan ini udah selesai. Kita masuk ke bagian evaluasi kegiatan di sini. Kita format lagi yang ini ya. Kita format lagi heading 2. Kemudian hitam. Saya Arial ya, Arial 13 yang saya pilih hitam. Tebal. Kemudian ini saya kasih add space after paragraph yang di bawah. Kemudian saya kasih A nih, saya kasih A ya. A-nya saya tata supaya bagus, nanti supaya bisa dipakai terus. Nah, sekarang ini terlalu jauh, kita kembalikan ke sini. Nah, posisinya udah pas. Kemudian jangan lupa format painter ya. Kemudian B-nya kita klik ya, dia sudah menjadi B. Format painter lagi. Oh, sudah selesai ya. Ternyata cukup ada A dan B saja. Nah, sekarang kembali ke sini. Ingat, jangan langsung format painter ya. Kita mulai dari awal ya. Kita blok dulu, lalu kita masuk ke heading 2. Terus kemudian Arial, saya pilih Arial 13. Saya kasih warna hitam dan tebal. Kemudian saya kasih yang di bawahnya add space after paragraph. Lalu saya kasih huruf A, ini ya, kayak gini. Nah, ini saya mundurkan, saya setel dulu. Sebentar. Lepaskan dulu. Nah, kalau sudah begini, jangan lupa format painter. Nah, lalu ini akan menjadi B. Nah, hanya dua. Terus selesai ya. Terus kita klik ini. Sini ada 2. Nanti ada lampiran foto kegiatan pada saat perencanaan, foto kegiatan pelaksanaan, atau lampirannya apa saja terserah ya. Kita klik dulu. Klik ini, kita format ke heading 2. Seperti tadi Arial. Kemudian saya kasih warna hitam tebal. Kalau ada beberapa berarti ada ABC ya, ABC. Nah, seperti ini ditata. Oke. Jangan lupa format painter supaya bawahnya ikut. Nah, oke. Nanti tinggal diisi aja. Ini bisa diturunkan, kemudian foto-foto kegiatan bisa ditata di sini untuk lampiran ya. Nah, ini headingnya semua sudah. Ada heading 1, ada heading 2. Sebetulnya bisa juga kalau mau ada heading 3 dan seterusnya. Tapi kali ini kita latihan sederhana dulu ya. Nanti kita bisa, kalau ini sudah bisa, tinggal kita kembangkan sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke atas. Nah, sekarang kita letakkan di bawahnya daftar isi di sini. Lalu kita klik references di sini ya. Klik di sini. References. Kemudian table of content. Kita klik aja yang paling atas, klik. Teng, semuanya sudah keluar. Nah, ini daftar isinya udah keren sekali, udah jadi. Oke, nah sekarang kita mau bikin daftar tabel. Ya, kita mau bikin daftar tabel. Nah, berarti kita lihat tabelnya, ada nggak tabelnya di mana nih? Kita lihat nih ya, bikin daftar. Nah, ini ada tabel. Nah, ini diketik biasa. Ini tabel rencana kegiatan family gathering. Ini kita hapus ya, kita hapus karena kita ngetiknya harus pakai cara khusus.
Caranya di sini klik di pojok ini sampai panah keempat penjuru ini kita klik. Nah, kalau sudah semuanya berwarna seperti itu, baru masuk di dalamnya klik kanan. Klik kanan lalu insert caption. Nah, ini nomor 2 dari bawah ya. Lalu kita klik. Nah, kalau di sini sudah ada tulisan tabel, kita tinggal melanjutkan. Tapi kalau belum, ditulis di sini new label. Nah, kita lihat nih. Nah, ini tabel ya. Kita panah ke bawah. Ada di tempat saya sudah ada tabel, ada gambar, ada bagan. Tapi kalau teman-teman belum ada, tadi jangan lupa caranya gimana? Caranya adalah klik new label. Nah, kalau sudah diketik nanti bakal ada di situ. Nah, karena tempat saya sudah ada, saya langsung ya. Ini nomornya nggak usah kita beri, dia sudah akan mengurutkan sendiri. Saya kasih titik, kemudian saya kasih tabel 1 tadi adalah rencana kegiatan family gathering. Nah, di sini ada tulisan position. Nah, position itu bisa above, bisa di atas, bisa di bawah. Tapi kalau tabel pada umumnya di atas, maka kita kasih klik yang di atas. Oke. Lalu oke. Nah, sudah muncul di sini. Kita format ya. Kita mau pakai Arial 12 supaya sama dengan yang lain. 12 warna hitam di atas ya. Oke. Nah, kita tab. Nah, jadi itu tabel 1. Nah, kita lihat lagi ada enggak tabel yang lain. Terus kita ulang lagi. Klik di sini ada panah keempat penjuru ini sampai warnanya begini. Letakkan di dalam, langsung klik kanan. Insert caption. Ya, ini lihat nih teman-teman, tabel 2. Tabel 2 adalah rencana anggaran family gathering. Oke, kita klik lagi di atas ya, above. Ditebalkan, saya pakai Arial 12. Memang harus sabar ya. 12 lalu hitam. Nah, seperti ini dan tebal. Tabel yang ketiga, tabel urian tugas ya, kita buat dengan cara yang sama. Nah, sekarang kalau sudah nggak ada tabel lagi, kita letakkan di atas. Di daftar tabel yang tadi sudah kita tempatkan ya. Ada daftar tabel di atas, daftar isi, kemudian daftar tabel. Kita letakkan di sini. Kita paskan, kemudian klik reference. Di sini ada insert tabel and figure, klik di sini. Nah, di sini muncul. Yang kita lihat adalah di sini caption labelnya. Caption labelnya tabel. Kalau ini tidak tabel, harus diganti dengan tabel. Nah, ini aja, langsung kita oke. Nah, tabelnya muncul nih. Sudah muncul di sini. Nah, teman-teman, gampang ya. Nah, sekarang ada gambar. Nah, sekarang kita buat gambarnya, dikasih nama dulu. Gambarnya mana nih? Kita lihat ke bawah. Ada gambar enggak ya? Oke, ini nih. Gambar, yaitu lokasi kegiatan family gathering. Kita klik gambarnya. Lalu klik kanan, insert caption. Nah, kita ingat di sini bukan tabel ya. Kita di sini gambar. Jadi kita lihat di dalamnya sudah ada gambar belum? Kalau sudah ada tinggal klik. Ingat kalau belum ada adalah new label. Kita buat dulu. Gambar. Nah, gambar 1 di atas kita tulis ya. Saya kasih titik lalu gambarnya adalah taman bermain. Kita kasih taman bermain Kaliurang. Nah, ini pertanyaannya, pada umumnya kalau gambar di bawah ya, walaupun teman-teman boleh taruh di atas, tapi pada umumnya kalau gambar di bawah. Nah, ini below selected item ya, ini di bawah sudah ada tulisan below, jadi ini di bawah. Nah, oke, langsung kita klik aja oke.
Nah, terus di bawah. Nah, teman-teman bisa juga disetting lagi. Caranya adalah di blok aja. Kemudian ke home. Saya pilih Arial 12. Lalu saya kasih warna hitam. Saya kasih warna hitam, lalu saya tengahkan. Nah, jadi sudah seperti ini. Gambar 1, gambar taman bermain Kaliurang. Nah, kita lihat ada gambar 2. Nah, sekarang kalau sudah gini gimana nih? Kita ke atas ke daftar gambar. Nah, di sini letakkan di bawahnya, kasih jarak yang bagus, kemudian reference, insert table of figure. Di sini ingat ini gambar. Kalau sudah gambar sudah betul ya. Kalau ini belum gambar, harus diganti gambar dulu dengan cara klik di sini. Kita pilih. Nah, ini sudah betul digambar. Lalu kita oke. Nah, daftar gambarnya keluar. Masih ada masalah di sini karena apa? Karena teman-teman kalau bikin laporan itu biasanya halaman dari berita acara ke bawah itu biasanya halamannya adalah angka Romawi. Baru pada saat laporan pokoknya, laporan intinya halamannya angka. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat halaman Romawi? Cara settingnya gini, letakkan di atas ini. Di atas ini ya, di atas berita acara. Kemudian klik page layout. Di sini ada tulisan the whole document. Ya, the whole document. Klik aja this point forward. This point forward artinya dari halaman itu dan seterusnya. Nah, sekarang klik OK. Klik OK. Lalu insert format page number. Nah, ini page numbernya. Kita pilih nih di atas atau di bawah, bottom ya. Saya di bottom pilih yang tengah. Yang ini ya, yang tengah ya. Klik. Kemudian ini halamannya 2, di format lagi. Insert page number. Pilih format page number. Lalu di sini format angkanya kita pilih angka Romawi ya, yang kayak ini ya. Nah, ini. Kalau sudah startnya mulai 1. Kalau sudah oke. Nah, perhatikan di berita acara ini angkanya Romawi 1. Kita lihat di kata pengantar, Romawi 2 di daftar isi, Romawi 3 di daftar tabel, Romawi 4 daftar gambar, Romawi 5. Nah, sekarang kita mau mulai laporan inti. Letakkan di depannya sini. Nah, letakkan. Kita lihat ya, halamannya tadi udah betul ya. Nah, kita letakkan di depannya laporan inti. Kemudian page layoutnya kita lihat apakah masih terprogram this point forward. Nah, this point forward. Pilih this point forward ya, artinya dari halaman itu ke depan. Kemudian insert format page number. Pilih format. Ya, pilih format page number. Lalu angkanya diganti angka biasa. Nah, ini terus start at 1, mulai 1. Lalu klik OK. Nah, kita lihat mulai halaman ini angkanya 1. Nah, sudah bagus ya, sudah benar ya. Sekarang harus diupdate. Di daftar isinya diupdate. Kita kembali ke atas, ke daftar isi diupdate. Ini lihat masih salah halamannya. Di berita acaranya masih halaman angka biasa. Caranya klik kanan, update, pilih yang bawah yang diklik ya, lalu OK. Nah, sudah betul. Yang ini juga diupdate sama.
Oke. Update lagi. Oke. Nah, kemudian apa nih yang belum jadi? Yang belum jadi adalah halaman judulnya belum terlihat keren ya. Insert cover page. Nah, di sini pilih ya, pilih yang mana kira-kira supaya tidak polos-polos amat. Walaupun kita tidak harus mendesain, tapi kita pilih aja yang ada di sini. Misalnya kita pilih ini. Ini kita beri nama perusahaannya. Misalkan ya PT Mega. Bisa dibikin lebih besar. Misalkan begini. Nah, udah selesai nih, udah jadi. Nah, sedikit boleh dikasih dipertebal supaya bagus. Apa ya? Nah, pilih huruf yang bagus. Misalkan begitu. Kalau mau kasih logo juga bisa, silahkan aja. Yang penting prinsipnya begini, udah selesai. Nanti tinggal berita acara yang diisi, kata pengantarnya diisi, semuanya sudah sangat rapi. Teman-teman tinggal ngeprint, semuanya jadi satu, nggak usah pindah-pindah, nggak usah ngeprint dengan file yang berbeda-beda. Ini dari cover sampai dengan lampiran, semuanya sudah jadi satu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau memang merasa bermanfaat, like, subscribe. Bye.